kepala sekolah atau yang mewakili, yang saya cintai dan saya hormati pula rekan-rekan guru serta pemateri yang akan membawakan acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan dan menghadiri salah satu acara dari teman guru kita yang akan melaksanakan sosialisasi atau penjelasan tentang materi CGP-nya. Untuk lebih mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara ini. Acara pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah atau mewakili beliau. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita kembali berkumpul dalam rangka menghadiri CGP-nya Ibu Johoriyah. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang yang penuh dengan ilmu. Terima kasih lagi Ibu Joho, karena ini adalah kali kedua Ibu Joho memberikan pengarahan masalah CGP, dan saya mengharapkan agar teman-teman semuanya dapat bisa ikut untuk CGP selanjutnya. Ibu Joho sebagai penyemangat untuk calon CGP berikutnya yang ada di UPT SD Impres ini. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saya tidak perlu berpanjang lebar karena Ibu Joho akan membawakan materi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Johoriyah SPD MPD. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sudah kami tunggu selaku calon guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau yang biasa disebut dengan diseminasi yang ada sambutannya dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi di sini di calon guru penggerak angkatan 10 saya diberi difasilitasi oleh Pak Amkayus. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Tita Farmayanti, dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 10 Johoriyah. Next. Adapun susunan kegiatan pada hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian tujuan, kemudian diseminasi, ice breaking, dan yang terakhir adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu. Dari gambar yang ada di sini, coba posisikan diri tak
kira-kira di mana posisi kita pada gambar ini yang menurut kita pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kita berada di posisi nomor berapa sih? Ada yang bisa? Coba Ibu Sohoria, kira-kira Ibu Sohoria ada di posisi mana pada gambar ini? Kalau saya ya kalau budaya positifnya itu masih di mendasar sekali sekitar nomor-nomor 4 saja di situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat penerapan budaya positif itu saya merasa bahwa penerapan tersebut adalah sesuatu hal yang masih baru bagi saya. Karena penerapan tersebut saya terapkan ke anak-anak ketika masuk di pada IKN. Jadi pada pembelajaran atau semester yang lalu itu saya belum terapkan. Maka setelah masuk IKN baru saya masuk. Seperti itu. Wah, ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Erani mungkin ada di posisi nomor berapa? Oke, kalau menurut saya dalam pemahaman tentang budaya positif itu pengalaman saya selama berada di kelas sekarang yang saya pegang mungkin masih di sekitaran posisi kedua karena di kelas saya sendiri yang saya adakan itu baru masuk di kurikulum Merdeka. Mungkin tahun ini baru bisa masuk, jadi tentang pengalaman mengenai budaya positif saya masih kurang paham. Jadi menurut saya masih berada di posisi kedua, masih dasar sekali. Ya, terima kasih. Ini Ibu Sartia, bagaimana? Punya pengalaman atau pengetahuan tentang budaya positif? Ada di posisi mana, Ki? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya pribadi berada di sekolah itu sebetulnya masih tidak jauh beda dari Ibu Sohoria dan Ibu yang satu. Karena kenapa? Ya mungkin penerapan budaya positif itu adalah sesuatu yang masih sangat harus kita pelajari dan kurang lebih sama dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Terima kasih. Ya. Ibu Hat, Terima kasih. Kalau saya ya memang saya sudah 2 tahun mengajar di IKM, tapi tentang budaya positif itu saya belum terlalu paham tentang bagaimana caranya tentang budaya positif tersebut. terima kasih implementasinya Ya. gimana? Ya. Baik, terima kasih. Next. Nah, karena masih minimnya pengetahuan dan penerapan tentang budaya positif karena ini masih baru, oleh sebab itu kami yang dari guru penggerak yang sudah mendapatkan ilmu mengenai itu ini akan menjelaskan mengenai, jadi intinya di sini kami akan berbagi pengalaman mengenai konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu terbagi atas 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada yang namanya disiplin positif. Mungkin pernah dengar, yang pernah buka-buka PMM-nya ada istilah disiplin positif kan? Pernah dengar itu? Kemudian ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Kita masuk pada poin pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu tahu pernah mendengar kata berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana anak diperlakukan sesuai dengan potensinya. Jadi dalam satu ruangan itu
guru akan menyiapkan media-media yang berbeda di mana anak-anak itu suka, misalnya yang kinestetik bisa dibuatkan misalnya permainan yang sehubungan dengan pembelajaran yang berbeda. Tentunya sebelumnya kita harus mengetahui dulu karakter dari setiap siswa kita. Next. Jadi perubahan paradigma belajar itu berpusat pada peserta didik. Kalau kurikulum yang lalu itu kebanyakan pembelajaran itu berpusat dari guru. Guru hanya menjelaskan, guru hanya meminta siswa membaca. Untuk kalau siswa disuruh membaca, biasanya guru yang membaca dan menjelaskan, kemudian kasih tugas soal jawab. Hanya itu. Apa yang ingin diperoleh oleh guru hanyalah pengetahuannya saja, menilai dari segi pengetahuannya saja. Dia ingin mengukur kompetensi anak itu berdasarkan kemampuan pengetahuannya saja. Kemudian yang kedua, lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen. Jadi guru bebas bikin penilaian sendiri. Tidak ada ikatan bahwa harus ini. Kenapa? Kalau kita terikat dalam satu asesmen, berarti kita akan menilai siswa sama, tidak rata. Ini kita maunya anaknya seperti ini, sementara si anak tidak mungkin bisa seperti itu karena setiap anak memiliki potensi dan karakter masing-masing. Jadi yang saya peroleh di modul 1.4 itu menggambarkan anak yang sedang menonton. Ada 3 anak yang menonton melalui tembok, ya, dia maksudnya menyelinap di atas tembok. Yang satu anak kecil, yang satu orang besar, sama-sama diberi perlakuan yang sama, diberi sama-sama meja, tetapi mejanya sama tinggi semua. Otomatis yang anak kecil itu tetap tidak bisa melihat. Yang bisa melihat dari arah tembok itu yang orang dewasa. Berarti tidak boleh ada perlakuan yang sama. Tetap harus ada perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Jadi asesmen yang diberikan juga pun harus berbeda. Kemudian, satu siklus pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran dan perencanaan asesmen. Jadi satu siklus. Tidak perlu terlalu banyak rangkaian kemana-mana. Yang jelas satu standar tetapi mencatat secara keseluruhan. Next. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini ada di modul, kalau tidak salah bukan di LMS ya, kalau kami CGP di LMS, tetapi di PMM itu ada modul tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Ini saya saja Bapak Ibu baru tahu, ternyata seperti itu. Pelaksanaan disiplin positif itu berbeda, banyak perbandingannya hampir 100% berbanding terbalik dengan yang sering kita lakukan di kelas. Biasanya kita mengiming-iming anak-anak, kalau kita bisa jawab ini sampai 10 benar semua, saya kasih uang 10.000. Sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Anak akan berproses bukan karena kesadaran yang ada dalam dirinya, tetapi hanya memikirkan bagaimana dia mendapatkan uang tersebut. Sehingga ketika dia ingin melakukan sesuatu yang ada pada mindsetnya, kalau tidak ada hadiah jangan kerjakan dengan baik itu tugas. Kalau tidak ada hadiah yang diberikan, ataupun ketika diberi hadiah tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, itu pun akan terjadi yang namanya kesenjangan, akhirnya mematikan motivasi yang ada pada diri anak. Kemudian hukuman itu jauh lebih sulit, tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, intinya sebagai pemegang, sebagai manajer dalam kelas kita, sebagai guru, tentunya hanya
memfasilitasi siswa ketika dia melakukan kesalahan, panggil. Tanyakan apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Berikan dia kesempatan untuk menemukan solusi. Jadi itulah disiplin positif, yaitu melakukan segala sesuatu itu tanpa siswa harus ketakutan karena hukuman, tanpa dia berupaya tenan menginginkan suatu hadiah. Lanjut. Apa tujuan pelaksanaan disiplin positif? Nah, ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak. Jadi bukan hanya kedisiplinannya yang dikembangkan, tetapi cara berpikirnya juga harus dikembangkan. yang bisa menjadi dasar mereka untuk berkembang, mengembangkan potensinya dengan cara yang positif. Sehingga si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Next. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak? Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Kalau kami di CGP itu, istilah kesepakatan itu sudah diubah menjadi keyakinan. Jadi tidak ada lagi kesepakatan kelas, yang ada adalah keyakinan kelas. Ada perbedaan pada saat pembuatan aturan kelas, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian berikan pujian. Ini penguatan Bapak Ibu. Ketika siswa menyelesaikan tugas sesuai kemampuannya, meskipun mungkin dari sudut pandang kita, masih harusnya lebih dari ini, tetapi itulah kemampuan yang dimiliki anak. Tetap diberi pujian sebagai motivasi untuk dia bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik. Sering-sering komunikasi sama murid. Jangan guru di sana di tempat duduk, siswa di bangkunya main hanya menyelesaikan tugas. Guru tidak memonitor siswanya. Jadi guru setidaknya harus berkeliling, mengajak siswa berkomunikasi, apanya yang dianggap sulit, apanya yang belum dipahami. Ya, seperti itu. Kemudian jadi contoh yang baik. Ya, ini. Apalagi masalah kedisiplinan, tentunya kita sebagai guru ini yang harus menjadi contoh yang baik. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. 3, pengakuan. 4, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada tiga unsur yang membuat anak itu ingin melakukan sesuatu. Yang pertama, takut dihukum. Kenapa? Itu ada rasa sakit yang dia rasakan, baik itu secara psikis, kalaupun hukumannya secara fisik, maka dia akan menderita psikis. Kalau hukumannya bentuknya
seperti dipermalukan atau dimarahi di depan teman-temannya, ditegur secara tidak nyaman di depan teman-temannya, otomatis dia akan mengalami penderitaan secara psikis dan psikologis. Nah itu jauh lebih menyakitkan daripada menderita secara psikis. Kemudian karena dia butuh penghargaan, ini yang ini juga yang perlu dihindari. Jadi dia sifat dari kedua itu, hubungan dengan penghargaan itu sifatnya eksternal, dia bersifat eksternal dari orang lain. Penghargaan dari orang lain itu tidak akan mengakibatkan dia bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang mampu mempertahankan pengetahuan yang dimiliki. Contoh, ada teman, dia selalu meraih juara peringkat ketika SMP. Tetapi itu dia wujudkan menjadi peringkat, ternyata faktor pertama karena dia selalu diancam oleh orang tuanya. Yang kedua, diberi iming-iming, dibelikan HP kalau dia bisa memperoleh nilai tinggi. Akhirnya dia berusaha, dan memang tempo dulu itu yang namanya pembelajaran masih bersifat lebih dominan pengetahuan, maka dia akan berusaha menghafal. Tetapi ujung-ujungnya ketika selesai persekolahan di masa SMP itu, di masa SMA dia sudah lupa apa yang dia dapatkan di waktu SMP. Kenapa dia melaksanakan pembelajaran itu hanya sekedar ingin menghindari hukuman dan ingin memperoleh penghargaan. Tetapi ini yang ketiga, ini internal dari dalam diri siswa, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mampu, saya bisa. Biarpun saya tidak dapat ini, saya bisa melaksanakan itu, dan memang saya butuh. Ada perasaan bahwa memang dia butuh ilmu itu. Next. Ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsekuensi kan biasa kita dengar kalau bikin di aturan kelas. Biasa kalau bikin aturan kelas ada yang namanya konsekuensi. Sekarang di disiplin positif tidak ada istilah konsekuensi. Yang ada adalah restitusi. Hukuman lebih-lebih, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman untuk anak-anak. Kenapa? Hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Apa yang Anda berbuat langsung. Jadi anak belum siap, karena tidak siap, ya harus dihukum. Maka ada istilah tidak stabilan dalam dirinya sebelum menerima hukuman. Kemudian murid tidak dilibatkan. Kalau hukuman kan langsung guru yang memutuskan, bukan murid, tapi guru yang memutuskan. Kau kenapa terlambat? Kau ini selalu terlambat. Pergi di situ, bersihkan WC. Ya kan itu sepihak. Pembelajaran sistem dulu. Ya, pembelajaran yang sistem dulu. Kemudian bersifat satu arah. Itulah sama. Maksudnya hanya guru yang memegang kendali. Guru adalah subjek, siswa hanya objek. Sekarang tidak, guru dan siswa sama-sama subjek. Terus mengenai fisik dan psikis, ini bukan. Kalau ini saya tahu pasti Bapak dan Ibu sudah tahu yang mana fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturannya. Seperti yang saya katakan tadi, konsekuensi bikin aturan ada konsekuensi. Kalau melakukan ini ada konsekuensinya ini. Ya, seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada yang mirip juga dengan hukuman, meskipun pada awalnya disepakati, tetapi tetap berpengaruh pada psikis maupun fisiknya dia, fisik maupun psikologinya dia. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi sedikit-sedikit pantau. Kenapa kau lakukan itu? Itu, kau tahu melanggar lagi itu aturan kelas yang ini, nah, itu.
Kemudian restitusi ini yang sekarang lagi yang harus kita kembangkan mengenai restitusi. Dalam PMM itu ada istilah segitiga restitusi. Ya sebentar akan berlanjut. Jadi restitusi, proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan. Siswa, ini kejadian biasa, ada siswa pernah saya lakukan, bangku saya, bangku ini diduduki oleh 3 siswa langsung roboh. Tetapi karena saya sudah memperoleh ilmu dari CGP ini tentang restitusi, akhirnya saya coba terapkan. Saya panggil, sini dulu nak, duduk 3 orang. Saya tidak perlu sebut nama, duduk 3 orang. Saya panggil, kenapa bisa ya, seperti itu? Bu, tidak betul, kan sejak dulu bersamaan langsung patah. Itu kakinya bangku. Ya, terus kira-kira ada solusi tak itu? Bagaimana caranya itu balik supaya bagus? Biar nunggu saya bawa pulang. Bilang, biar nunggu saya bawa pulang 3 orang tak perlu lagi bawa lagi kembali. Saya setuju, karena memang seperti itulah yang seharusnya. Jadi dia bawa pulang 3 orang diangkat itu bangku, terus dia cari kayu, dia lapisi dengan balok-balok. Sudah bagus, bisa dapat. Lanjut. Posisi kontrol guru, ini juga ada trendnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Saya mau Ibu Haryani. Kira-kira di antara ini pengalaman tak yang pernah kita laksanakan yang mana? Tidak apa-apa Bu, kita ini berproses. Tidak ada orang yang langsung bisa kalau memang pengetahuannya belum sampai ke situ. Kalau saya itu ya termasuk yang penghukum juga. Hukum. Ya, kalau ada anak bersalah saya hukum. Kemudian pemantau juga termasuk. Kapan dia mengerjakan tugas kelompok, ya tentu kita keliling pantau bagaimana caranya mengerjakan tugas. Kita juga kadang juga sebagai teman. Ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin yang lain sama ya? Tidak. Oh iya, silakan Ibu Soria. Ya, kalau saya, posisi saya di sini, misalnya saya sebagai manajer. Ya. Saya selalu mengarahkan siswa, Ya. saya selalu ingin diikuti perintahnya, anak-anak harus patuh sama saya. Kemudian kadang-kadang juga saya menjadi temannya. Walaupun saya sebagai manajernya, tetapi saya juga berusaha untuk memotivasi anak-anak saya dengan belajar anak-anak saya dengan menjadi temannya. Jadi ada sesuatu yang dia kerja, saya kerja bersama, saya memonitoring, saya memantau, kemudian saya mengarahkan mereka dengan cara menjadi teman dalam bekerja sama. Saya kira itu Bu. Ya, Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ya. Lanjut, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi ada satu kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau penghukum ya. Atau ada juga pergi bersihkan toilet. ya betul Bu. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja membuat ibu bapak kecewa. Cuma merasa bersalah. Kita juga sering begitu kayak, tidak pahamnya bagaimana posisinya ibu. Capeknya itu ibu setiap hari menyampaikan begini begitu. Kenapa tidak mau sekali mendengar? Itu pembuat rasa bersalah. Teman, ayolah, ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah, jangan diulangi lagi. Jadi kalau teman, ya didekati, cuma dicertai. Lanjut. Pemantau.
sudah ada restitusinya di situ. Dia panggil, apakah tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan? Biarkan dia yang menemukan solusi. Dia bilang, wah biar dia saya beli di koperasi, itu kan solusi yang dia buat sendiri. Bukan guru yang meminta dia langsung beli di koperasi, tetapi ada kemauan sendiri, kesadaran sendiri yang timbul. Lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu analisis posisi kontrol yang ada pada slide ini. Tapi silakan Ibu tuliskan misalnya nomor 1 itu dia di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau apa? Pulpen, ada. Siap. Kita harus analisis sendiri. Oh iya, salah. Keempat kan itu nama tadi teman sama manajer terakhir. manajer terakhir, pemantau. Pemantau. Ya, Penghukum, manajer terakhir. pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Selalu berani selesai. Oh, itu apa itu? Satu ini, yang mananya itu? Yang mana? Maksudnya ini Bu Guru. Semuanya ini pada Setiap kalimat hari tanya. ini, Jawab. Jadi selalu pasti selalu yang terakhir selesai ini saya beri Jadi, pembeli ya. pemantau. Jadi begini. Kemudian nanti saya bagi di situ yang mana penghukum, jadi tinggal kita tulis angkanya di sini. Angka berapa yang masuk penghukum, yang mana pemantau. Hah? Ya, silakan. Itu poin satu itu selalu pasti selalu yang terakhir selesai itu poin satu itu. Ya, jadi berdasarkan pertanyaan. Jadi sebentar tulis kaki angkanya 1. Baru tender di posisi mana itu? Ya, apakah dia di buku? Oh, jadi nomor satu itu di atas, yang kedua itu nomor 2. Iya. Yang kamu terlambat 15 menit. Iya, nomor yang dua kedua itu. Oh, Ada berapa kasih piano? Take note. berarti 6 nomor. Kurang ya, Bu. Oh, bisa 3 Pi. 1, 2, 3. Ditulis di soalnya. Tidak, Ji. Angka
angkat nih. Iya, baru kita yang dari situ. Kalau udah bikin mau satu speedboat, satu jawaban. Iya. Gak apa-apa, Gi. Jadi kita sudah pulang. Angka saya tuh ditulis. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Dia berada di posisi mana itu? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dulu nah. Coba dari satu tapi Semana pindah. Ini kan yang pertama ya pindah. Biasanya sederhana, kelihatan mudah, tapi harus diteliti dalam menganalisis. Terus perlunya itu apa? Dia menulis. Ditulis itu bagaimana? Angkanya saja tuh. Nanti kita tahu peristiwa itu kan. Itu ada masalah di situ. Angkanya saya itu dulu. Kayak gini kan? Iya. Bisa kita tempel di mana posisinya dia. Iya. Dari suara apa? Dari suara apa? Ayo ya, itu kan. Apa Iya Bu, Bapak, Ibu. Jadi ingat Ki, di mana posisinya? Apa kata-kata yang cocok dia kalau misalnya dia sebagai seorang manajer, ataukah kalau dia sebagai seorang teman? Pasti kita bedakan gimana nih teman. Begini pasti kata-kata kalau teman dan teman. Kemudian bagaimana kalau dia penghukum?
gitu nama Di luar nak sakit di luar. Di luar mana? di tintanya main di luar. Terus kira yang Tidak ada tinggal. Tidak apa-apa, berdasarkan hasil analisis kita, karena pasti ada alasan kenapa sampai kita katakan bahwa dia ada pada posisi itu. Jadi seperti inilah sebenarnya cara pembelajaran yang bersama anak. Berikan saja kesempatan. tulis sama Dia kembangkan sendiri hasil pemikirannya. Jadi kita tidak bisa membuat jawaban pasti bahwa ya harus ini jawabannya. Karena setiap orang pasti punya jawaban tersendiri, alasan tersendiri. kamu ini bagaimana? Udah berjanji. Saya mau apa sih?
Oh, kalau dua Pak. Lima itu. Enam ya. Kalau Iya, ada yang double. kalau Ada yang menang double. Jadi kita nomor satu. Ini apa ini sebenarnya? Tidak. Ada memang. Satu ini ada yang menang, tetapi ada yang double. Dia seperti gimana? Posisinya apa merencanakan ini di sini? Nomor satu selalu pasti selalu selesai. Karena begini sistemnya sebagai guru kita mengajar, memberi memfasilitasi siswa, memberi tugas, jangan membuat jawaban pasti kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan oleh siswa. Seperti ini, mungkin di pikiran saya ada satu yang terhubung, tetapi setelah saya baca ternyata teman punya pandangan seperti. Jadi tidak ada yang salah. Setiap orang punya kemampuan sendiri, cara berpikir sendiri. Ini satunya di mana ya? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Saya coba lihat untuk posisi penghukum ada Pak Yusran, Ibu Sarfia dan Ibu Hairani. Yang punya ini, yang nomor dua ya, nomor dua. Bapak Ibu mengatakan bahwa ia ada pada posisi penghukum. Boleh saya minta maksudnya atau alasan kenapa memilih bahwa itu adalah penghukum? Oke, terima kasih. Menurut saya poin kedua saya pilih sebagai penghukum karena di poin kedua itu di situ ada kata konsekuensi. Berarti ada kayak konsekuensinya, ada hukuman yang dilakukan jika melakukan kesalahan itu. Kan di situ soalnya kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi kayak saya misalnya ada hukuman. Ada hukuman jika terlambat 15 menit. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Sarfia. Ya, kalau saya pribadi mengambil poin 2 itu sebagai hukuman, kurang lebih sama dengan Ibu Haris tadi bahwa di situ ada kata konsekuensi. Istilahnya kalau seorang guru mengatakan bahasanya kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah tahu? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Artinya sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa ada hukuman yang diberikan atau kesepakatan yang diberikan antara guru dan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Pak Yusran. Alasannya? Sama. Mungkin Ibu Sohoria memilih bahwa poin 2 itu berbeda. Dia ada pada posisi pemantau. Apa alasan tertentu? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Saya tidak terpancing di sini masalah konsekuensinya. Dan saya lihat di sini ada memang pantauan, ada yang dilihat oleh gurunya tersendiri, gurunya itu bahwa memang anak-anak ini
sudah terlambat dan ada konsekuensi yang harus dia terima. Itu konsekuensi bukan berarti hukuman, tetapi ada satu kata-kata di situ yang menekan kepada anak-anak itu, sehingga anak-anak itu merasa dia merasa ada konsekuensi yang dia terima, makanya dikatakan sebagai politik pemantau. Yang memilih poin 2 berbeda dari usaha kirim itu soalnya ada, ya Ibu Haryani. Saya pilih di bagian manajer. Manajer. Iya. Jadi kan manajer itu kayak tadi dia jelaskan apa konsekuensinya kalau misalnya terlambat, dia jelaskan kepada anggotanya. Bagaimana kalau terlambat itu begitu. Terima kasih. Dan terus pasti selalu yang terakhir. Ini ada pula yang mengatakan bahwa dia ada di posisi membuat rasa bersalah. Ini sama semua ya? Sama semua, membuat rasa bersalah. Terus bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi apa itu? Kalau saya merasa bersalah, ya, saya juga merasa bersalah. Salah. Ada yang lain? Sama. Karena kalau di taken orang tua biasanya anak itu sensitif ya, otomatis ada perasaan bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini buat perasaan bersalah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi yang mana? Saya manajer. Manajer. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak apa? Kenapa terlambat lagi? Kamu tertawakan. Ini masuk pada teman. Ya teman. Ayolah. Itu ada yang perlu digarisbawahi dalam setiap poin ini. Next. Sekarang kita ber-ice breaking dulu sebentar, mendengarkan sedikit. Dari ini belum saya masuk. Nanti itu akan saya perkenalkan kalau saya sudah kuasai. Ada istilah stop pada saat proses pembelajaran. Beri waktu sedikit kepada siswa untuk menghilangkan sejenak beban dan masuk ke alam bangunan lagi. Saya belum menguasai itu karena mereka belum belajarkan. Coba saya mulai dari saya ya. Berapa huruf pada kata warna merah? 5, Ya, 10, berapa? Bisa dia bilang 10. Alasannya? Karena kata merah itu ada dua, sementara dalam satu kata itu terdiri dari 5 huruf, jadi 5 tambah 5 10. Terus ada warna pink. Warna pink ada kata pink ada berapa dalam tulisan budaya? Kata pink ada berapa? Satu. Berapakah jumlah warna hijau pada gambar di atas? 6. Warna hijau. Oh, ada berapa huruf? 6. Ada di kata mana? Kuning. Ya, kita akan coba lagi. Lanjut, next. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas ini. Saya anggap penting sekali karena momen-momen sekarang adalah momen-momen di mana kita akan melaksanakan proses pembelajaran baru. Ini bukan guru baru kita merasakan namanya mengajar, tetapi ada suasana baru yang akan kita rasakan, berarti kelas baru yang akan kita terima, yang akan kita bimbing kedepannya. Ini awalnya tentunya kita akan buatkan dulu yang namanya keyakinan kelas. Terus apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi saya garis bawahi kalimat
positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Jangan. Ya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas, semua siswa dilibatkan. Anak-anak semua tuliskan apa yang bisa menjadi keyakinan kelas kita. Nah, semua. Dari semua yang ditulis, yang dibuat anak-anak, keyakinan yang dibuat tulis anak-anak itu kemudian dirangkum. Dibuatkan satu kalimat dari beberapa mungkin kata atau kalimat yang dibuat anak itu bisa perkecil menjadi satu kalimat yang memuat secara keseluruhan. Seperti itulah keyakinan kelas. Jadi bukan setiap poin yang ditulis anak itu pula yang dimasukkan, tetapi dipilah dan dipilih. Bukan dipilah dan dipilih, ini kan disatukan. Semua pendapat anak diterima dan disatukan dalam bentuk kalimat yang secara universal mengandung secara keseluruhan. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas terbentuk dengan dia bersifat abstrak, nyata. Nah, ternyata karena memang kita buat berdasarkan apa memang yang akan kita lakukan di kelas, bukan sekedar hayalan dibuat tetapi tidak dilaksanakan. Itu yang tidak boleh dalam keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal. Jadi itu betul ya, tadi saya sampaikan bahwa dari kata-kata yang dipilih dirangkum menjadi satu pernyataan yang universal mengandung secara keseluruhan. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Sudah saya sampaikan tadi, tidak boleh menggunakan tidak boleh. Jangan menggunakan juga. Jangan ya dalam pembuatan keyakinan kelas. Biasakan namanya jangan membuang sampah sembarang tempat, tapi bisa buatkan kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Sedikit saja agar mudah diingat. Itu kalau sudah dirangkum dari beberapa kalimat dirangkum dalam satu kalimat yang universal itu menjadi lebih sedikit dan mudah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi itu bahasanya juga mengarah ke namanya abstrak, bukan hayalan. Kita mau buat ini padahal kita tidak bisa lakukan di sekolah. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Warga kelas kalau itu dalam bentuk keyakinan kelas. Kalau dia bentuknya keyakinan sekolah yang biasa juga dikatakan sebagai tata tertib sekolah, itu tentunya melibatkan seluruh warga kelas. Baik itu ya orang tua siswa termasuk. Jadi seperti yang kesepakatan kita waktu rapat baru-baru di sekolah, bahwasanya nanti kita akan buat yang namanya keyakinan tata tertib baru di sekolah kita yang dibuat secara bersama-sama oleh panitia guru, kepala sekolah dan semua yang ada di dalam sekolah. Next, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Jadi ini diharapkan bahwa siswa itu akan ketika kita mewujudkan yang namanya segitiga restitusi, perasaan bersalah yang biasanya dibuat oleh guru ketika dia menghukum anak secara psikologis tidak berdampak lagi pada dirinya secara psikologis ketika segitiga restitusi itu digunakan. Kenapa? Karena kita betul-betul mencari tahu, berkolaborasi dengan anak, mencari apa penyebab dari kesalahan yang dia buat atau pelanggaran yang dia lakukan, kemudian mencari sendiri solusi apa yang bisa dia lakukan. Tiga sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah.
terus menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas, contoh kalimatnya, bersalah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru ini. Jadi kalimat-kalimat ini tergantung dari pelanggaran yang dibuat anak, kesalahan apa yang dibuat anak. Maka cara kita memvalidasi tindakan yang salah itu, kita bisa menggunakan ini ataupun kita bisa membuat kalimat sendiri yang jelas. Itu adalah memvalidasi perbuatan yang dianggap sudah melanggar. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau gambaran yang seperti apa? Ini ternyata ya, demikianlah tadi pemaparan saya mengenai budaya positif. Mungkin ada dari teman yang ingin bertanya mengenai budaya positif ini. Silakan Bapak Ibu, silakan beri kesempatan. Silakan. Terkait dengan budaya positif yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin mengaitkan dengan siswa kelas 1 karena ya kami akan menjadi wali kelas 1 dan di sini memang butuh menerapkan budaya positif di dalamnya. Mengenai masalah kan anak-anak tidak boleh dikasih hadiah, ini hadiah, tidak boleh dikasih hukuman dan sebagainya. Sementara anak-anak zaman sekarang, apalagi kelas 1 ya, kalau tidak dengan hadiah kadang-kadang mereka tidak mau mendengarkan kita. Tapi ketika dikasih hadiah, oh masya Allah cepat sekali bergerak, cepat sekali dari ibunya, butuh rujukan untuk bisa ini dan itu. Pertanyaan kan adalah bagaimana solusi seperti ini? Apakah memang betul-betul ini hadiah memang tidak boleh diberikan kepada si anak yang masih kelas 1 ini, yang notabene mereka masih dibutuhkan hadiah dan sebagainya. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Jadi dampak sebenarnya juga berawal ketika dia duduk di bangku TK, dan bisa juga karena pengaruh dari keluarganya yang sudah terbiasa mengiming-iming hadiah. Otomatis itu akan terbawa berdampak pada ketika kita menghadapi dia duduk di bangku yang kita pegang, maksudnya setelah dia masuk SD. Dan memang itu tidak bisa kalau memang keinginan kita adalah mewujudkan dia menjadi seorang anak yang memiliki budaya yang positif. Tetapi bukan berarti bahwasanya kita bisa melakukan secara langsung, maksudnya harus berangsur-angsur. Kenapa budaya seperti itu sangat sulit jika kita mau langsung menghilangkan. Tetapi kita bisa membuat semacam quiz dengan membuat quiz dengan memberi mereka emoji. Itu kan bukan bentuk hadiah yang bisa emoji itu kan seperti hanya penguatan. Tetapi kalau dia bentuk hadiahnya dalam bentuk benda, barang, itu ya sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena itu akan bisa membunuh rasa percaya diri sesungguhnya dan motivasi yang ada pada anak itu untuk menjadi seseorang yang bisa mandiri ke depannya. Sikap kritisnya itu akan terhambat ketika dia akan selalu
memikirkan hadiah. Tidak ada lagi potensi kesadaran diri bahwasanya memang saya butuh untuk tahun ini. Saya butuh untuk tahun ini. Kenapa teman-teman yang dipikirannya adalah hadiah saja. Tidak ada di mindsetnya bahwa pelajaran yang dia peroleh itu adalah memang kebutuhan dasar. Jadi pelan-pelan, jangan juga langsung, karena ini kan dampaknya sangat besar untuk anak kita. Bagaimana kita usahakan? Awal-awalnya mungkin kita beri dulu, awalnya mungkin yang kecil ya, selanjutnya hilangkan dengan misalnya emoji. Banyak emoji yang bisa kita buat sendiri, atau bagaimana mencari banyak contoh-contoh penguatan yang bisa kita peroleh di sosial media. Atau mungkin ada teman-teman yang lain punya pengalaman dalam melakukan pendekatan di kelas yang bisa mungkin bertahap menjalankan itu. Belum ada ya? Jadi memang agak sulit. Tapi kalau memang ada kemauan pasti ada jalan. Itu pun harus memang pelan-pelan. Tidak bisa langsung instan. Susah sekali. Karena itu memang itulah istilahnya budaya. Kalau bukan itu juga kuncinya sekolah kita membuat visi. Kalau sekolah kita yang membuat visi bahwa tidak boleh ada penghargaan seperti itu, maka misinya ke depannya dari kita kemudiannya berusaha untuk tidak melaksanakan itu. Ada yang lain? Apa yang saya ingin tanyakan di sini hanya sedikit penguatan pengertian tentang materi ini, yaitu seperti apa mengenai penerapan atau contohnya yang ibu berikan ke siswa ibu sendiri yang diajarkan ini di kelas 6. Jadi saya ingin menanyakan contohnya bagaimana penerapannya materi ini kepada anak-anak ibu di kelas 6. Contoh penerapan disiplin positifnya bagaimana? mulai dari, karena disiplin positif ya, bukan budaya positif. Disiplin positif seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya pernah ada beberapa siswa, kalau yang paling terkenal di kelas saya itu adalah kelas yang paling bermasalah. Guru-guru lain kelas saya lah yang paling bandel-bandel. Nah, ketika guru-guru melihat saya berinteraksi dengan siswa saya, mereka menganggap saya ini tidak tegas. Tetapi itu adalah salah satu cara saya bagaimana saya mengontrol diri untuk bisa menjadi teman bagi siswa saya, mendekati mereka, melakukan pendekatan supaya saya tahu seperti apa yang mereka butuhkan. Ada beberapa siswa yang saya bukan psikolog, tetapi saya selalu perhatikan, oh dia besar di nenek. Termasuk salah satu cara saya untuk melakukan pendekatan kepada siswa adalah mengetahui latar belakangnya. Jadi saya pernah panggil, di mana tinggal? Nenek ibu. Oh nenek apa? Udah lama masih tinggal di nenek kan? Iya lama mah. Oh dari kecil saya tinggal sama nenek. Pantas. Dalam hati saya tidak bilang sama dia pantas, tapi dalam hati oh, karena memang sudah banyak anak yang besar di nenek itu memiliki sifat keras kepala. Itu kenapa? Karena faktor dimanja sama nenek. Jadi di situ saya bisa mengambil bagaimana tindakan saya menghadapi anak seperti ini. Kemudian ketika ada siswa saya yang selalu ada beberapa hari setelah terlambat masuk, saya tidak langsung marahin. Saya bikin tertawa dulu, satu kelas itu ketawa. Belum dia beri salam saya duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu
tinggal itu saja dulu itu nah kan terlambat lagi kan begitu. Jadi soal saya temannya jelaskan itu mama aku tidak bakal cepat-cepat nanti kalau pagi karena adekku itu di TK, adekku masuk jam 8 yang jelas 1 kali antar adekku sama. Jadi inilah penerapan disiplin positif yang saya terapkan di kelas. Ya, salah satu contoh mungkin begitu. Terima kasih. Bagaimana, masih ada? Bu, sedikit lagi Bu. Ini bukan untuk materi saja, tetapi untuk teman-teman saya punya masalah. Begini, saya berusaha menerapkan disiplin positif di dalam kelas dengan cara ada satu kesepakatan kelas yang saya buat, yaitu pada saat saya mau mengajar, siapa yang tidak memperhatikan guru, dia akan dihukum naik menyanyi. Sekarang masalahnya adalah pada saat saya mengajar banyak anak-anak yang kayak tidak memperhatikan saya bicara begitu. Nah, saya hukum. Mereka lebih ingin dihukum menyanyi daripada memperhatikan saya mengajar, apalagi pembelajaran matematika. Apakah saya yang gagal? Memang yang hukumannya itu terlalu menarik bagi mereka. Ya, sepertinya pembelajaran pembelajaran itu jauh lebih hukumannya jauh lebih menarik dibanding pembelajaran. Berarti anak itu memiliki karakteristik kinestetiknya yang banyak. Berarti ketika dibelajarkan dia butuh media yang membuat dia lebih banyak seninya. Seperti itu. Di dalam matematika ada, bisa mungkin ada kayak nyanyi-nyanyian yang searah dengan itu. Jadi kalau kelas berdiferensiasi nanti itu seperti ini. Ada ada di setiap sudut itu ada media-media. Tinggal anak yang berjalan mana memilih yang lebih dia suka. Seperti itu. Kelas berdiferensiasi. Jadi kalau misalnya dia lebih suka bernyanyi, berarti memang anak ini memang ada mungkin bakat yang mau dikembangkan, bakat bernyanyi. Bakat bernyanyi yang bisa dikembangkan. Bukan gurunya yang gagal, tetapi anak itu memiliki potensi pada dirinya yang ingin dia kembangkan. Nah, kalau memang kita mau mengembangkan, dikembangkan satu media dalam pembelajaran itu yang sekaligus mengembangkan potensi bernyanyi. Terima kasih. Bagaimana, masih ada lainnya? Banyak sekali kalau saya mau ceritakan di kelas ini. Bagaimana? Sudah? Ada? Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini, meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya sudah mengambil waktu yang berharga. Saya anggap ini juga sangat berharga untuk kita, pembelajaran ini sangat berharga. Jadi ada istilah simbiosis mutualisme di antara kita. Saya juga sangat berharap kedepannya apa yang saya sampaikan, misalnya ada kekurangan, apa yang Bapak Ibu dapat di luar bisa memperdalam ilmu saya terbuka menerima saran kritik dari Bapak dan Ibu. Kalaupun ada yang memang saya bisa dan Bapak Ibu ingin berbagi, silakan kita berbagi. Ibu bisa bertanya ke saya dan insya Allah apa yang bisa saya akan salurkan ke Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang lebih dan yang kurang itu hari ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita laksanakan. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu pemateri.
Demikian materi hari ini tentang guru penggerak, terutama khususnya budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Joni SPD. Dengan berakhirnya materi yang dibawakan oleh beliau, maka berakhir pula